takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1 tambah 1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang para peserta Kaizen Talk. Terima kasih banyak sudah hadir di kegiatan kita pada hari ini. Semuanya gimana kabarnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kakak, adik, dan teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Oke, sebelum saya memulai acara, saya mau menyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir di kegiatan kita pada malam hari ini. Yuk diramein aja kolom chatnya, boleh diketik namanya siapa dan mungkin statusnya apa, apakah sudah bekerja atau masih kuliah. Boleh banget teman-teman cantumkan di kolom chat supaya kita bisa saling berkenalan, saling membangun relasi, dan bahkan nantinya bisa saling berkontribusi dan berkolaborasi bersama. Oke, di sini ada Kak Keane ya. Keane dari Denpasar, Bali, Masya Allah, dari mahasiswa Undiknas, jurusan manajemen. Halo Kak Keane, boleh teman-teman yang lain dituliskan juga di kolom chat asalnya dari mana, statusnya sebagai apa, supaya kita saling sama-sama berkenalan ya di sini. Oke, ada lagi, ini dari Denpasar, Bali ya. Jauh banget nih dari kita di Pulau Jawa. Ada lagi yang mau berkenalan di kolom chat, silakan ya teman-teman di sini feel free aja. Jadi kalian bisa langsung tuliskan nama kalian, asalnya langsung kenalan aja di kolom chat. Oke, sebelum masuk ke rangkaian acara pada hari ini, izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asih Karsini, biasa dipanggil Asih. Malam hari ini mendapatkan kesempatan untuk menjadi moderator dalam Kaizen Talk dengan tema Emotional Intelligence and Time Management for Productivity in Workplace. Oke, ini ada Kak Maulana Rangga Aroshid, statusnya sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Prodi
Teknik Informatika Universitas Esa Unggul, Kampus Citra Raya Tangerang. Salam kenal Kak Rangga. Kemudian di sini ada Kak Mariam dari Jakarta ya, mahasiswa UNJ jurusan Teknologi Pendidikan. Kemudian ada Kak Ahmad dari Jakarta, Tanjung Priuk dari Resto Dapur Buman 88. Oke, salam kenal ya teman-teman sekalian. Sayang sekali saya tidak bisa menyebutkan semuanya di dalam kolom komentar. Nanti mungkin bisa baca-baca lagi yang lainnya. Barangkali ada yang rumahnya atau daerahnya saling berdekatan, mau lebih lanjut gitu, berkenalan boleh aja di luar ruangan ini. Oke. Oke, teman-teman sekalian, sebelum memasuki inti acara, saya ingin berkenalan dulu nih sama teman-teman sekalian. Ada yang udah tahu belum? Apa itu arti Kaizen? Kaizen itu apa sih, teman-teman sekalian? Ada yang udah tahu? Kalau ada yang udah tahu maupun belum, boleh banget dijawab pertanyaannya, dituliskan di kolom komentar. Gimana? Oke, ini dari Kak Maulana Rangga Roshid. Belum tahu, Kak. Oke, belum tahu. Dari yang lain? Kaizen. Sering dengar, Kak, tapi belum tahu artinya. Oke, Kak Laila. Thank you, Kak Laila, atas jawabannya. Ada yang lain? Ada yang ingin menjawab lagi? Oke, mungkin biar kita saling sama-sama tahu ya, teman-teman sekalian. Jadi, Kaizen ini berasal dari dua kata. Oke, ini dari karyawan TV swasta. Oke, pernah dikasih tahu Kak Aidil tapi lupa. Oke, kita lanjut ya. Jadi Kaizen ini berasal dari dua kata ya, teman-teman sekalian. Yang pertama ini ada Kai yang artinya perubahan. Dan yang kedua ini ada Zen yang artinya baik. Jadi Kaizen adalah perubahan untuk mencapai perbaikan gitu. Jadi untuk Kaizen Room sendiri hadir untuk membantu dan menjadi solusi perbaikan sumber daya manusia yang dimiliki di setiap lini organisasi ya teman-teman sekalian, mulai dari korporasi, kemudian juga pemerintah, hingga sekolah dan perguruan tinggi. Oke, mungkin kalau teman-teman sekalian ingin mengetahui lebih lanjut informasinya, boleh banget teman-teman bisa kepoin Instagram kita di @kaizenroom. Kalian di sana bisa langsung akses link di bio Instagram kita untuk lebih lanjutnya, untuk terkait Kaizen Room itu sebenarnya apa sih, Kak? Gitu. Oke, supaya kelas berjalan dengan lancar, akan ada tata tertib yang harus kita patuhi ya untuk kita terapkan selama acara kelas berlangsung. Saya akan bacakan tata tertibnya, teman-teman bisa saling sama-sama perhatikan. Yang pertama ini teman-teman harus mematikan mic-nya dalam keadaan mute selama sesi ini berlangsung sampai waktu dipersilahkan untuk open mic. Yang kedua ini selama sesi berlangsung, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, namun pertanyaan teman-teman akan dijawab pada sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, teman-teman juga boleh nih untuk menyalakan kameranya agar menciptakan suasana yang lebih interaktif dan kita bisa saling berkenalan, bertatap muka secara virtual gitu. Baik, itu adalah tata tertib selama kelas berlangsung. Kiranya kita semua bisa mematuhi tata tertibnya agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Oke, mungkin sebelum memasuki acara inti pemaparan pemateri dari pembicara kita malam hari ini, mungkin ada video terlebih dahulu, penayangan video dari kakak operator dipersilahkan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih untuk penayangan videonya. Oke, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Kak Rizkika Alia Anwar. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Asy. Selamat malam juga teman-teman semuanya. Halo, apa kabar Kak? Sorry. Gimana Alhamdulillah kabar kabarnya? baik Kak Asy. Kak Asy gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Oke,
sudah hadir ya di tengah-tengah kita untuk pemateri malam hari ini. Tapi sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu nih ke teman-teman sekalian yang sudah join pada ruang Zoom malam hari ini. Sebenarnya kita malam ini mau belajar apa ya teman-teman? Boleh ya sebelum nanti akan ada pemaparan materi, teman-teman sekalian boleh banget sebelum kita lanjut, boleh nih teman-teman dituliskan di kolom chat. Sebenarnya kita malam ini mau belajar apa ya, Kak? Jadi kita bisa saling sama-sama tahu dan harapannya nanti ke depan setelah ada pemaparan materi, kita bisa menambah wawasan, insight-nya dari Kak Rizkika Ali Anwar. Oke, belajar tentang AI, Kak. Oke, dari Kak Maulana Rangga. Ada lagi? Kira-kira malam hari ini kita mau belajar apa ya, teman-teman sekalian? Mungkin teman-teman sudah baca ya dari posternya, flyernya. Oke, iya, sekarang lagi booming banget di seluruh dunia. Oke, terima kasih ya, Kak Rangga. Ini dari Kak Maseko, belajar mengelola emosi biar selalu positif. Oke, siap. Oke, teman-teman sekalian. Jadi, untuk tema kita pada malam hari ini sebenarnya kita akan membahas mengenai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu apa sih, Kak? Jadi, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, kemudian juga menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Gitu. Dan konsep kecerdasan emosional ini pertama kali itu diperkenalkan oleh psikolog yang namanya Peter dan John Mayer di sebuah artikel pada tahun 1990, teman-teman sekalian. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Kak Rizkika Ali Anwar selaku Chief Operating Officer Kaizen Room. Mungkin langsung aja ya tanpa berlama-lama lagi untuk Kak Rizkika, apakah sudah siap, Kak? Sudah siap, Kasih. Terima kasih. Oke, untuk panggung virtualnya saya persilahkan untuk Karisika menyampaikan materinya selama 40 menit ke depan ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kasih, atas kesempatan pun juga waktunya malam hari ini. Di mana saya senang sekali nih, teman-teman. Selamat malam, teman-teman semuanya. Saya bisa berjumpa pun juga bertemu teman-teman di sini secara virtual. Kembali lagi di acara kita ya, khususnya di Kaizen Talk. Di mana hari ini saya bisa berkesempatan untuk sharing kembali sama teman-teman. Pun tadi di awal sudah, banyak dijelaskan oleh Kak Asih, kita hari ini tuh belajar apa saja sih gitu. Kenapa, teman-teman hari ini mau berkumpul, meluangkan waktunya, pastinya, dari kita semuanya masing-masing dari individu teman-teman, saya pasti juga, mengetahui bahwa harapannya teman-teman ingin melakukan perubahan yang lebih baik, termasuk dalam penerapan konsep Kaizen itu seperti apa yang itu sangat berhubungan ataupun berkesinambungan nih dengan produktivitas kita sehari-hari, entah di tempat kerja, entah juga mungkin teman-teman di sini masih mahasiswa atau yang sudah membuka usaha dan lain sebagainya dengan latar belakang yang berbeda. Ternyata pengelolaan emosi pun juga pengelolaan waktu itu ternyata sangat penting untuk bisa kita terapkan dalam meningkatkan produktivitas kita sehari-hari. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk bisa saya screen terlebih dahulu. Di sini, apa sudah terlihat, Kak Asih, slide saya? Sudah, Kak, aman. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum mulai, di sini mungkin, tadi juga masih ada yang bingung, kita sebenarnya hari ini tuh belajar apa sih? Nah, teman-teman semuanya, hari ini teman-teman akan belajar, terkait salah satu konsep Kaizen, bagaimana penerapannya, ternyata konsep Kaizen ini bisa diterapkan dalam pengelolaan emosi kita, meningkatkan emotional intelligence, pun juga time management kita untuk meningkatkan produktivitas kita sehari-hari. Nah, sebelum saya mulai, saya mau teman-teman di sini coba dong ramaiin kolom chat-nya. Saya mau tahu bagaimana sih, mmm, emosi teman-teman ataupun perasaan teman-teman hari ini, apakah hari ini happy atau hari ini ada yang sedih bahkan atau, sebaliknya. Apapun itu emosinya coba dituliskan di kolom chat. Kira-kira emotion teman-teman ataupun perasaan teman-teman hari ini tuh seperti apa sih? Saya mau tahu terlebih dahulu sebelumnya, sebelum nanti saya mulai lebih lanjut terkait penjelasan saya. Oke, perasaan saya hari ini terlalu happy banget, itu kata Kak Kianda. Yang teman-teman yang lainnya gimana nih? Hari ini biasa-biasa aja sih, Kak, masih belum ada
yang nyemangatin. Aduh Kak Farhan, semangat ya Kak Farhan ya. Terus juga ada yang sedih, terus ada yang happy. Oke, karena ada juga yang pusing, mungkin ada tugas dan lain sebagainya. Teman-teman yang lain gimana nih? Coba dituliskan, emosinya ataupun perasaannya hari ini tuh seperti apa. Kenapa saya perlu nanya itu? Karena, hal ini saya ingin tahu kira-kira teman-teman hari ini apakah sudah ready ya? Apakah teman-teman sudah siap ya untuk bisa kita sama-sama sharing hari ini? Ada yang juga sedih karena rekan kerja di kantor ada yang resign, tuh kan teman-teman pastinya memiliki banyak sekali perasaan yang berbeda ataupun hari ini banyak sekali mungkin kejadian-kejadian yang teman-teman, alami hari ini, lewati hari ini. Aku juga Kak Farhan di sini bertanya bagaimana perasaan saya hari ini, alhamdulillah saya hari ini happy pastinya bisa ketemu sama teman-teman semuanya, bisa sharing sama teman-teman semuanya. Semoga teman-teman juga happy di mana pun teman-teman berada pun, atau tadi ya ada yang masih sedih, ada yang mungkin masih pusing, banyak tugas dan lain sebagainya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas responnya, tapi sebelum itu izinkan saya di sini sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tadi mungkin, di awal teman-teman juga ada sempat berkenalan. Nah, teman-teman yang belum berkenalan di kolom chat juga boleh banget untuk bisa, berkenalan ya di kolom chat, agar kita juga saling mengenal satu sama lain. Nah, teman-teman semuanya perkenalkan, saya Rizkika, atau teman-teman di sini juga bisa banget panggil saya Kak Kika. Saat ini saya aktif sebagai Chief Operating Officer di Kaizen Room, pun juga, aktif menjadi Digital and Communication Trainer dan juga menjadi fasilitator di Menor Uno Foundation, khususnya untuk program Future Maker, dan saya juga aktif menjadi instruktur soft skill di Bangkit Academy. Nah, untuk teman-teman yang ingin terhubung ataupun terkoneksi dengan saya, di sini juga silahkan boleh banget untuk bisa add di media sosial saya Rizkika Alia ataupun di LinkedIn saya di Rizkika Alia Anwar. Nah, itu adalah kenalan singkat saja dari saya. Semoga teman-teman di sini juga bisa mengenal saya lebih dalam lagi ya, agar kita sharing-nya malam hari ini juga lebih asik lagi dan juga, lebih santai ya teman-teman. Oke, nah di sini diawali dari materi saya mau mengasih ataupun saya mau memberikan gambaran awal terhadap suatu kondisi yang mungkin sering banget teman-teman alami ataupun sering banget menjadi salah satu hal ataupun salah satu alasan kenapa sih kita setiap hari mungkin ada penundaan, ada rasa malas. Siapa yang di sini juga mengalami hal yang sama, saat ingin mengerjakan sesuatu, pasti di dalam perasaan kita tuh banyak banget, sering banget, "Ah, nanti aja deh, besok aja, belum ada A, belum ada B," gitu. Malas ah, ya udah nanti saya kerjain deh kalau saya udah habis nyelesain satu game gitu, atau saya sudah habis selesai nonton film A, B, ataupun maraton drakor dan lain sebagainya. Ada banyak sekali alasan-alasan kenapa kita, sering sekali menunda suatu pekerjaan, ataupun hal ini bisa mengganggu produktivitas kita dalam kegiatan kita sehari-hari ataupun mencapai goals kita, tertentu. Nah, oke, di sini ada yang ngacungin jempol Kak Yewi pun juga Kak Farhan yang juga mengalami hal yang sama. Nah, teman-teman yang lainnya bagaimana nih? Apakah juga mengalami hal yang sama? Apakah juga saat memang ingin mengerjakan suatu tugas, teman-teman juga mengalami ataupun memiliki banyak sekali alasan-alasan penundaan-penundaan pekerjaan tersebut. Hal itu sangat wajar teman-teman. Pastinya dari saya sendiri pun juga pernah mengalami hal yang sama ataupun, dalam pekerjaan saya sehari-hari juga terkadang ada alasan-alasan tertentu, apakah saya harus mengerjakannya sekarang atau nanti saja deh. Nah itu mungkin, hal yang memang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang juga mengganggu ternyata, mengganggu produktivitas kita. Nah, kenapa teman-teman hari ini belajar tentang konsep Kaizen? Tadi di awal juga sudah sedikit dijelaskan oleh Kak Asih ya. Kaizen itu artinya adalah perubahan yang lebih baik secara berkelanjutan ataupun secara konsisten. Nah, di mana tadi saya dibaca juga di kolom, komentar gitu ya, Kak Anif gitu yang berbicara, betul sekali Kaizen ini adalah sebuah praktik untuk memperbaiki diri kita dengan tindakan-tindakan kecil yang harusnya itu dilakukan secara konsisten dan juga bertahap yang nantinya itu bisa membawa kita menjadi lebih baik. Dari kebiasaan-kebiasaan, kecil itu nanti menjadi, rutinitas yang memang dengan mudah bisa kita, rasakan ataupun kita lakukan setiap harinya dan sangat-sangat membantu kita untuk bisa lebih produktif lagi. Oke, di sini, kata Kak Kiana
dulu saya sering banget nunda tugasnya banyak banget, tapi sekarang udah gak nunda, bikin tugas lagi. Oke, nah harapannya teman-teman juga, tidak melakukan hal itu secara terus-menerus. Pastinya teman-teman juga sadar bahwa kalau kita terlalu banyak menunda pekerjaan, ataupun kita terlalu banyak menunda tugas-tugas kita yang ternyata harus segera kita selesaikan, itu tidak baik untuk kita lakukan. Nah, kenapa kita juga perlu mengenal konsep Kaizen ini? Jadi di prinsip Kaizen ini tadi ada perubahan kecil, perubahan baik, perubahan menjadi lebih baik setiap hari yang memang bisa kita lakukan, itu menjadi salah satu cara bagaimana kita mengatasi rasa malas, bagaimana kita bisa melawan rasa malas itu. Harus balik lagi ke dalam diri kita sendiri. Apakah memang teman-teman cuma mau stuck di sini-sini aja? Apakah memang teman-teman maunya nunda-nunda pekerjaan terus, maunya, ya udah saya nanti biarlah pekerjaan saya ataupun tugas saya numpuk gitu, saya nanti langsung kerjain semuanya. Pastinya teman-teman, saat teman-teman melakukan pekerjaan dalam konteks yang lebih banyak ataupun pekerjaannya bisa dibilang numpuk gitu ya, pasti dikerjakan lebih tidak maksimal. Ada hal-hal yang mungkin terlewat ataupun ada hal-hal yang mungkin sebenarnya kita bisa, mengerjakan itu dengan optimal, tapi karena kita terlalu menunda-nunda dan pekerjaannya sudah menumpuk, sudah ketemu deadline gitu ya, jadi pekerjaan kita tidak maksimal. Jadi ada hal-hal yang seharusnya bisa lebih baik, tapi kurang performanya atau performanya menurun. Nah, maka dari itu penting nih untuk bisa teman-teman tanamkan bagaimana konsep Kaizen ini bisa teman-teman tanamkan ataupun terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ternyata konsep Kaizen ini berfokus kepada perbaikan secara terus-menerus. Bukan hanya ataupun teman-teman di sini tidak diminta untuk melakukan perubahan yang besar gitu, tidak diminta untuk, melakukan perubahan-perubahan yang mungkin langsung terlihat, tidak seperti itu. Konsep Kaizen ini, dia berfokus kepada perbaikan secara terus-menerus. Makanya tadi di awal saya sudah bilang, konsep Kaizen ini berfokus pada komitmen diri kita sendiri pun juga konsistensi kita untuk bisa melakukan pekerjaan ataupun tugas ataupun berbagai aktivitas kita sehari-hari dengan skala kecil ataupun skala yang lebih sederhana. Yang penting itu konsisten atau yang penting kita bisa memiliki komitmen terhadap diri kita sendiri untuk bisa melakukan perubahan itu setiap hari agar lebih baik pastinya. Nah, itu bagaimana salah satu gambaran teman-teman bisa menerapkan konsep Kaizen ini. Kuncinya adalah kita bisa membuat salah satu mungkin kebiasaan kecil baru ataupun, aktivitas kecil baru yang nantinya itu menjadi pola yang, bisa menjadi rutinitas atau kebiasaan kita. Nah, itu adalah konsep Kaizen. Perbaikan secara terus-menerus, tidak harus perbaikan secara besar-besaran. Di sini teman-teman tidak ada salahnya mungkin, saya sebelumnya itu malas banget Kak baca buku. Saya sebelumnya itu malas banget untuk bisa buat konten dan lain sebagainya. Saya malas banget untuk mengerjakan tugas saya, pekerjaan saya sehari-hari. Ya, teman-teman sampai kapan mau malas-malasan gitu. Coba harus ada komitmen di dalam dirinya sendiri, bagaimana sih teman-teman mau meninggalkan hal-hal tersebut. Contohnya tadi, saya mau baca buku, Kak. Coba aja setiap hari teman-teman kasih waktu aja, satu waktu kecil aja, mungkin 5 menit, teman-teman baca satu paragraf, ataupun teman-teman bisa baca satu halaman gitu setiap hari, yang nantinya teman-teman harus bisa konsisten. Harus dilakukan secara terus-menerus. Pun juga saat melakukan pekerjaan tertentu, bagaimana teman-teman di sini mungkin sudah bekerja, ataupun sudah punya bisnis begitu ya, teman juga bisa mulai dengan, list, "Hari ini saya harus ngerjain apa saja sih, jam segini saya harus ngapain," dan lain sebagainya. Nah, nanti kebiasaan-kebiasaan kecil itu bisa menimbulkan rutinitas, bisa menjadi kebiasaan yang baik, kebiasaan yang memang bisa menuntun kita, bisa mendorong kita untuk meninggalkan banyak sekali kemalasan ataupun penundaan-penundaan. Nah, itu adalah salah satu gambaran bagaimana sih konsep Kaizen ini bisa diterapkan. Nah, hari ini ternyata kita juga berbicara bagaimana konsep Kaizen ini juga berpengaruh terhadap pengelolaan emosi kita ataupun emotional intelligence kita dan juga manajemen waktu kita ataupun time management kita.
yang itu sangat berhubungan erat dengan produktivitas kita sehari-hari, dengan bagaimana kita bisa mengelola pekerjaan kita bisa mengelola tugas-tugas kita, ataupun kita bisa mencapai goals kita, keinginan kita. Nah, berbicara soal emosi, teman-teman pastinya, di sini tadi juga teman-teman memiliki emosi yang beragam gitu ya. Di sini ada salah satu mungkin gambaran gitu, ada banyak sekali, gambaran emosi ataupun perasaan kita sebagai manusia. Entah kita sedih, entah kita senang gitu, kecewa, marah, ataupun kita mengalami rasa ketakutan gitu ya. Ada banyak emosi atau ada banyak perasaan yang memang bisa kita alami, yang memang bisa kita rasakan karena kita melewati suatu hal tertentu, atau kita melewati suatu kejadian gitu ya. Ada banyak sekali alasan yang memang bisa menimbulkan berbagai macam perasaan kita sehari-hari. Contohnya tadi juga banyak gitu ya, teman-teman ada yang menuliskan tadi di kolom chat gitu, "Saya ada yang pusing karena mungkin pekerjaan saya banyak," gitu ya, atau mungkin, di sini saya juga ada yang sedih, Kak, karena teman saya resign gitu. Saya mungkin hari ini happy karena, semuanya berjalan dengan baik gitu ya, tugas-tugas saya bisa bekerja dengan baik gitu, saya bisa mengumpulkan dengan, tepat waktu, ataupun banyak contoh-contoh kejadian-kejadian lainnya. Nah, di sini pastinya teman-teman juga bingung, apakah memang kita penting untuk bisa mengelola emosi kita? Apakah itu juga berpengaruh terhadap produktivitas kita? Jawabannya adalah sangat-sangat berpengaruh. Bagaimana hal itu bisa mempengaruhi? Karena pastinya perasaan kita ataupun emotion kita tanpa teman-teman bisa nyadari juga ya, apakah memang mungkin hari ini gitu ya, teman-teman lagi sedih gitu, perasaan sedih ataupun teman-teman lagi, marah, kecewa, ternyata itu juga bisa mempengaruhi produktivitas kita sehari-hari. Nah, penting bagi kita di sini memiliki yang namanya sisi emotional intelligence ataupun kecerdasan emosional. Bagaimana kecerdasan emosional ini, itu bisa membantu kita untuk bisa mengelola emosi diri kita sendiri pun juga, mengontrol emosi lingkungan di sekitar kita, agar kita juga, bisa lebih baik ataupun hal itu tidak bisa mengganggu produktivitas kita di kehidupan kita sehari-hari. Nah, setelah ini, saya ada salah satu video, harapannya teman-teman juga bisa menyimak dengan baik, video singkat saja bagaimana gambaran emotional intelligence ini berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari dan juga bagaimana cara mengelolanya. Oke, saya izin, play Develop videonya. emotional intelligence. Fostering emotional intelligence is perhaps the first step towards mastering your emotions. Emotional intelligence is a buzzworthy word, but what is it? Generally, emotional intelligence involves the ability to identify and name emotions, coupled with the ability to harness these emotions and apply them to certain tasks, and to manage your emotions. Cultivating emotional intelligence will help you better define what you're feeling in any given situation and thus tailor your reactions to fit the moment. You might often generalize your emotions. For example, spilling coffee on your favorite sweater automatically ruins the rest of your day. But if you learn to recognize what you're feeling at that moment, then you'll know what next steps to take so that it does not affect your entire day. Some skills that can help you cultivate emotional intelligence in your life are to practice self-awareness. Learn how to channel your emotions and figure out how to motivate yourself. And also cultivate empathy for others as well as Oke, yourself. itu adalah salah satu contoh gambaran. Mungkin kita bisa, tadi ya saya sudah jelaskan di awal gitu, kita bisa dengan mudah mengelola perasaan kita, saat dengan mudah kita bisa mengelola emosi kita, kontrol emosi kita saat kita bisa memiliki emotional intelligence yang baik. Dan perlu teman-teman ketahui ternyata di sini bukan hanya kecerdasan intelektual saja yang memang dibutuhkan di era saat ini ataupun di pekerjaan manapun gitu ya. Ternyata emotional intelligence ataupun kecerdasan emosional ini juga sangat penting untuk bisa dimiliki setiap orang, karena itu juga berpengaruh. Jadi ada keseimbangan nih antara IQ dan juga EQ gitu ya. Emotional intelligence ini sangat penting juga untuk bisa kita miliki. Tadi contohnya di video tersebut ya, mungkin ada hal-hal sederhana ataupun hal-hal kecil yang memang bisa mengganggu perasaan kita, emosi kita gitu ya, yang bisa mempengaruhi kita dalam sehari-hari, mood-nya itu seperti apa. Jangan sampai di sini
teman-teman banyak mengalami penundaan karena alasannya saya nggak mood Kak gitu, atau alasannya nanti aja deh, saya lagi sedih banget gitu, saya nggak bisa melakukan pekerjaan apapun. Sebenarnya it's okay teman-teman memvalidasi perasaan teman-teman, apapun itu perasaannya, mau happy, mau sedih, mau kecewa gitu. Tapi perlu diingat pengelolaan emosi ini kenapa penting kita bisa miliki, karena ya tadi, bagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Kita punya self control. Pun juga kita memiliki self awareness. Kita bisa mengenali diri kita sendiri itu seperti apa. Apakah memang dengan saya melakukan penundaan pekerjaan karena saya sedang tidak mood, apakah itu baik gitu? Coba difikirkan kembali. Nah, di sini pengelolaan emosi ini sangat penting untuk bisa teman-teman miliki ataupun emotional intelligence. Karena ini salah satu skill, salah satu soft skill yang perlu dimiliki oleh setiap individu di pekerjaan saat ini. Bukan hanya diterapkan ataupun diwajibkan ya dimiliki oleh pekerja saja, tapi teman-teman yang mungkin masih mahasiswa, ataupun teman-teman di sini yang punya bisnis pun sekalipun gitu ya, penting sekali untuk bisa memiliki emotional intelligence. Nah, saya mau tahu juga nih dari 45 peserta di sini, partisipan, siapa sajakah yang memang sudah bisa ataupun memiliki kecerdasan emosional ini? Coba dituliskan di kolom komentar. Saya mau tahu seberapa banyak sih teman-teman sudah mulai menyadari kalau kecerdasan emosional ini penting untuk bisa kita miliki. Oke, silakan dituliskan di kolom chat ya teman-teman ya, sambil saya ingin melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa karakteristik individu dengan kecerdasan emosional. Tadi yang saya bilang ya, di sini ada self awareness, self regulation, ada juga social skill, motivation, dan juga empati. Yang pertama, di sini penting untuk melihat apakah memang individu ini memiliki kecerdasan emosional yang baik atau tidak. Yang pertama, memiliki kesadaran akan kelebihan dan juga kekurangan dirinya. Kemudian yang kedua, dapat mengelola diri terhadap respon ataupun tindakan yang ingin dilakukan, apapun itu. Kemudian yang ketiga, termotivasi memberikan yang terbaik, entah itu dari pekerjaan ataupun dari karirnya. Kemudian yang keempat, memiliki empati tinggi dan juga mindfulness. Kemudian terakhir adalah memiliki kemampuan sosial yang baik ataupun berkolaborasi. Ini adalah beberapa karakteristik dari individu yang memang memiliki kecerdasan emosional. Nah, harapannya teman-teman di sini semua yang bergabung gitu ya, memiliki kecerdasan emosional ataupun bisa mengelola emosinya gitu. Oke, di sini Kak Yewi, sadar penting sekali, tapi masih susah banget mengelola emosi, Kak. Nah, maka dari itu kenapa penting banget teman-teman hari ini berkumpul pun juga tadi mengetahui, ternyata pengelolaan emosi ini itu juga bisa berpengaruh terhadap pekerjaan kita, terhadap produktivitas kita sehari-hari, terhadap, efektivitas kita dalam menjalani kehidupan kita, pun juga dalam mencapai goals ataupun keinginan yang ingin kita tuju. Coba bayangkan saja kalau memang teman-teman di sini belum bisa mengelola emosinya. Pasti teman-teman menyadari ada banyak hal yang mungkin menjadi tertunda, ada banyak hal yang mungkin menjadi lebih lama gitu ya, terlambat gitu, karena kita terlalu fokus terhadap emosi kita. Saya maunya ya udah, saya nggak mau melakukan pekerjaan apapun gitu, karena saya hari ini nggak bisa mengontrol emosi kita. Ataupun tadi, mungkin teman-teman di sini menyadari terkadang, rekan kerja kita, ataupun teman kita gitu ya, ataupun rekan bisnis kita gitu, bisa memicu emosi kita. Ada hal-hal yang mungkin tidak selaras gitu, ada perbedaan pendapat, ada banyak hal yang mungkin berbeda, dan hal itu bisa mempengaruhi emosi kita, menjadikan kita jadi sebel gitu sama dia, ataupun menjadi kita marah gitu. Ternyata bagaimana kalau kita tidak mengontrol emosi kita, itu sangat, eee, berpengaruh terhadap kehidupan kita ataupun pekerjaan kita sehari-hari. Bayangkan saja kalau teman-teman bekerja mungkin dalam satu kantor gitu ya, ada orang yang setiap hari menguras emosi kita, menguras tenaga kita, kita ladenin terus emosinya. Jadi mungkin ada banyak hal yang tertunda. Nah, hal ini penting banget. Kenapa tadi ya, dari sisi emotional intelligence, itu penting untuk bisa kita miliki. Di sini pun banyak teman-teman yang mungkin bertanya, kenapa sih kecerdasan emosional itu penting? Kenapa ini menjadi komponen penting? Karena memang perlu disadari teman-teman saat ini. Teman-teman bukan hanya saat ini ya, bukan hanya dibutuhkan orang-orang yang mungkin hanya pintar secara intelektual saja.
akan sangat-sangat percuma jika orang-orang hanya cerdas secara intelektual, tapi dia tidak cerdas secara emosional. Karena emosi ataupun perasaan tadi sangat dekat ataupun sangat berpengaruh terhadap bagaimana segala bentuk tindakan kita, bagaimana segala bentuk respon kita terhadap sesuatu. Maka lebih penting di sini mungkin, bisa digarisbawahi juga ya teman-teman, bahwa kecerdasan emosional mungkin akan sangat orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional pastinya memiliki kecerdasan intelektual yang lebih baik, tapi belum tentu orang-orang yang memiliki kecerdasan intelektual, belum tentu memiliki kecerdasan emosional. Jadi di sini harus seimbang. Jadi teman-teman bukan hanya dituntut untuk terus meningkatkan skill saja, tapi lupa akan satu sisi yang lain, yaitu sisi kecerdasan emosional. Nah, itu tadi adalah beberapa gambaran awal, beberapa gambaran sedikit gitu ya, gambaran terhadap kenapa pentingnya kita memiliki kecerdasan emosional. Dan apa kaitannya dengan tadi Kak, Kaizen Wave gitu ya, dengan, konsep Kaizen gitu. Kalau kita bisa mengontrol diri kita lebih baik, pastinya kita juga bisa mengelola, emosi kita lebih baik. Nah, hal itu juga berpengaruh nih terhadap perbaikan-perbaikan ataupun goals apa sih yang memang ingin kita capai, terhadap pekerjaan apa sih yang memang ingin kita lakukan. Kalau kita sudah bisa memiliki kecerdasan emosional, pastinya hal lainnya itu juga bisa berjalan dengan baik. Berbicara dengan hal-hal yang mampu berjalan dengan baik, kita juga berbicara soal waktu di sini. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas terkait pengelolaan waktu ataupun time management. Sekarang saya mau tanya terlebih dahulu, menurut teman-teman semuanya, kenapa menjadi penting untuk kita bisa mengelola waktu setiap hari? Coba dituliskan di kolom komentar. Saya mau tahu terlebih dahulu bagaimana pendapat teman-teman. Karena tadi di awal ya, saya mau sharing, sesi kita malam hari ini tuh banyak sharing. Saya mau tanya pendapat teman-teman hari ini seperti apa. Oke, coba dituliskan di kolom, komentar gitu. Kenapa menjadi penting untuk bisa mengelola waktu kita setiap harinya? Silahkan teman-teman. Oke, Kak Ayu, agar lebih efektif dan juga efisien. Teman-teman yang lain bagaimana? Saya, oke, Kak Farhan, karena waktu yang sudah terlewat tidak bisa diulang kembali. Oke, baik. Teman-teman yang lain coba dituliskan di kolom komentar. Kenapa menjadi penting untuk kita bisa mengelola waktu kita setiap harinya? Agar waktu kita terorganisasi dengan baik. Oke, karena cuma satu kali, tadi ya sama ya, waktu itu tidak bisa terulang kembali, Kak, gitu. Semuanya agar bisa terorganisasi dengan baik, agar lebih efektif, agar lebih efisien. Oke, teman-teman yang belum berpendapat juga boleh banget, silahkan, untuk bisa berpendapat di kolom komentar ya. Oke, di sini Kak Kiana juga menjadikan pekerjaan selesai lebih cepat. Oke, agar punya waktu luang lebih banyak sehingga hidup lebih balance. Terima kasih banyak teman-teman atas, responnya di kolom chat ya. Nah, di sini teman-teman pasti punya pendapat ataupun punya sudut pandang yang berbeda. Masing-masing teman-teman punya sudut pandang yang berbeda dan itu tidak ada yang salah gitu. Semuanya memiliki pendapatnya masing-masing. Kenapa sih waktu itu penting untuk bisa kita kelola dengan baik? Kenapa setiap hari kita itu harus memiliki semuanya di sini, partisipan, saya sendiri pun juga teman-teman. Kita semuanya memiliki waktu yang sama setiap harinya, 24 jam. Nah, yang membuat berbeda adalah 24 jamnya saya dan juga 24 jamnya teman-teman, apakah sama? Pastinya berbeda. Nah, maka dari itu kenapa kita harus memiliki time management yang baik. Agar 24 jamnya kita juga lebih berkualitas, agar 24 jamnya kita itu lebih efektif dan juga efisien. Tadi juga banyak ya teman-teman yang juga menyampaikan gitu di kolom chat, agar kita lebih efektif, karena waktu itu tidak bisa diulang, waktu hanya terjadi satu kali gitu ya. Terus juga, apa namanya, agar pekerjaan kita juga bisa selesai tepat waktu, agar kita juga bisa melakukan banyak hal lainnya, aktivitas lainnya. Teman-teman sepakat ya, kita semuanya memiliki 24 jam yang sama. Saya pun juga di sini mungkin Kak Asi, ataupun, di sini Kak Agam gitu ya, Kak Andri, Kak Farhan, terus juga teman-teman yang lainnya memiliki waktu yang sama. Kita semuanya memiliki 24 jam setiap harinya. Yang membuat kita berbeda adalah apakah memang 24 jamnya saya dan juga 24 jamnya, Kak Kiana, Kak Yewi,
ataupun Kak Maseko dan teman-teman lainnya, apakah sama? Pastinya berbeda, karena setiap dari kita memiliki aktivitas ataupun setiap dari kita memiliki kegiatan yang berbeda. Nah, betul sekali Kak Anif, pentingnya tata kelola waktu karena keterbatasan waktu. Itu juga perlu kita sadari. Karena pastinya setiap dari kita itu memiliki target, setiap dari kita itu memiliki pekerjaan-pekerjaan ataupun tugas-tugas yang memang harus diselesaikan secara tepat. Yang membuat berbeda adalah bagaimana kita memiliki time management ataupun skill time management. Karena selain kecerdasan emosional, yang memang berpengaruh untuk produktivitas kita, sangat berpengaruh adalah berkaitan dengan time management kita. Nah, di sini juga ada beberapa alasan tadi ya, kenapa sih kita harus bisa mengelola waktu kita dengan baik. Karena mungkin tadi ada teman-teman yang juga menjawab hal yang sama. Karena setiap tugas ataupun pekerjaan kita pastinya dikontekstualisasikan dengan waktu yang memang dibutuhkan untuk menyelesaikannya atau ada deadline-nya. Teman-teman dikasih tugas dari mungkin dosennya gitu ya, ataupun teman-teman dikasih tugas dari atasannya, pekerjaan dari atasannya, pun juga teman-teman yang di sini punya bisnis gitu ya, pastinya juga memiliki hal-hal ataupun goals yang memang harus, dilakukan, aktivitas yang harus dilakukan. Ada deadline-nya, ada tenggat waktunya. Maka dari itu kenapa kita penting untuk bisa memiliki manajemen waktu yang baik. Nah, kemudian setiap detik adalah kesempatan yang berharga. Tadi betul sekali ya, ada yang bilang, karena ya waktu cuma satu kali, nggak ada pengulangan gitu ya. Karena setiap detiknya kita ataupun waktunya kita itu sangat-sangat berharga. Jadi harapannya teman-teman juga bisa mengoptimalkannya dengan baik. Pun juga kita bisa meningkatkan produktivitas, kemudian kita juga memiliki ataupun kita bisa lebih dekat dengan goals yang ingin kita capai saat memang kita memiliki time management yang baik. Oke. Kemudian di sini mungkin teman-teman juga memiliki banyak sekali respon ataupun alasan-alasan yang berbeda. Bagaimana sih, setiap dari kita mengelola waktu kita sehari-hari. Nah, nantinya saya juga, akan berikan gambaran ataupun akan memberikan salah satu matriks yang itu bisa membantu kita untuk mengelola waktu kita lebih baik setiap harinya. Tapi sebelum itu, di sini saya ada salah satu video terlebih dahulu yang mungkin ini juga menjadi, banyak perdebatan terhadap orang-orang. Apakah sibuk dan juga produktif itu satu hal yang sama? Coba ya teman-teman nanti berikan tanggapannya di kolom chat setelah menonton video ini. Izin saya untuk play terlebih dahulu. The difference between being busy being busy involves frantic work while being productive is more focused. Being busy prioritizes the short term while productivity is all about long-term priorities. Being busy is about working harder while being productive is about working smarter. When you're busy, you're fueled by perfectionism. But when you're productive, you're fueled by purpose. Being busy means being good at everything, while being productive is about being great at a few things. Busyness is all about multitasking and shallow work, while being productive is about sticking to a single task and engaging in deep work. Being busy is rushed, while being productive is relaxed. You can't always avoid being busy. Life happens. Sometimes the urgent crowds out the important. But when we focus on the things that matter, we are more likely to be productive rather than busy. Oke. Nah, bagaimana, menurut tanggapan teman-teman? Apakah menjadi sibuk ataupun produktif itu satu hal yang sama? Ternyata menjadi sibuk ataupun produktif itu adalah dua hal yang berbeda. Teman-teman bisa menjadi sangat-sangat sibuk, tapi itu bukan berarti teman-teman menjadi produktif gitu ya. Di sini harus digarisbawahi adalah memang kita sibuk mungkin ada banyak sekali tugas yang memang harus kita kerjakan dalam satu waktu yang sama. Tapi saat memang kita berfokus kepada kata produktif, di sini kita akan lebih fokus kepada hal-hal ataupun mungkin pekerjaan-pekerjaan yang memang
harus bisa kita selesaikan dan kita tahu apakah itu penting untuk bisa kita lakukan saat ini juga ataupun, itu bisa kita lakukan nantinya. Menjadi produktif berfokus pada satu pekerjaan saja, berfokus kepada satu tugas saja. Berbeda sekali dengan menjadi sibuk tadi ya, sibuk tuh ada banyak hal yang memang bisa kita lakukan dalam satu waktu yang sama. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah, teman-teman lebih prefer yang mana? Monotasking kah atau multitasking? Coba dituliskan di kolom chat. Saya mau tahu nih, teman-teman di sini tuh lebih banyak yang memang menjadi individu tipe orang yang kalau mengerjakan sesuatu tuh harus monotasking, harus fokus kepada satu, tugas saja, atau teman-teman bisa menjadi multitasking. Saya bisa melakukan A, Kak, saya bisa melakukan B, saya bisa ngerjain tugas sambil di atas motor gitu ya, atau, saya bisa ngerjain tugas sambil makan gitu, atau teman-teman yang mana nih? Oke, multitasking multitasking multitasking. Oke, multitasking saya di bagian teknik atau support. Oke, teman-teman yang lainnya, apakah di sini semuanya teman-teman, multitasking atau ada yang monotasking? Hanya berfokus kepada satu pekerjaan dan juga, mempunyai tenggat waktu yang memang harus diselesaikan. Kalau Rangga pilih multitasking, karena saya bagian editor ataupun produser. Oke, kehidupan saya menuntut saya untuk multitasking. Oke, sebagai emak-emak aku harus multitasking, Kak. Oke, di sini teman-teman pastinya memiliki latar belakang yang berbeda dan juga memiliki alasan yang berbeda, kenapa teman-teman di sini, dituntut untuk bisa menjadi multitasking gitu, bukan monotasking. Oke, di sini ada lebih banyak ya ternyata teman-teman yang di sini memang multitasking, karena Mbak yang mungkin menjadi ibu rumah tangga ataupun, tadi ada banyak alasan-alasan yang memang menuntut teman-teman untuk menjadi multitasking. Jadi 2 hal ini tidak ada salahnya teman-teman. Boleh banget kok teman-teman menjadi multitasking ataupun teman-teman tadi ya, teman-teman bisa melakukan banyak hal ataupun banyak pekerjaan di waktu yang sama. Apalagi emak-emak gitu ya, relate banget pastinya di sini ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga, yang memang kehidupannya, lebih banyak di rumah gitu ya, harus melakukan pekerjaan A, pekerjaan B gitu ya. Ataupun teman-teman tadi yang mungkin, memiliki pekerjaan yang memang dituntut untuk bisa multitasking. Oke, multitasking di bagian ada yang tadi ya editor atau, Kak Tamah gitu, supaya tidak tergerus zaman harus bisa dan serbaguna. Ada juga yang monotasking, akhirnya saya melihat yang monotasking di sini, satu-satu dikerjain lalu bertahap ke yang lain. Jadi itu ya, berbeda modenya teman-teman. Multitasking adalah teman-teman mengerjakan banyak hal dalam satu waktu yang sama, kalau monotasking itu berfokus kepada satu-satu, diselesaikan terlebih dahulu. Jadi bertahap, betul sekali kata Kak Farah. Jadi di sini teman-teman juga pastinya memiliki cara kerja ataupun tadi ya, cara menyelesaikan pekerjaan yang berbeda. Bisa banget teman-teman monotasking, ataupun boleh banget juga teman-teman multitasking. Yang harus digarisbawahi di sini dan juga yang harus diketahui di sini adalah bagaimana teman-teman bisa balik lagi, bisa mengelola waktunya. Apakah memang saat teman-teman multitasking itu semuanya bisa tepat waktu? Atau juga monotasking? Apakah dengan monotasking teman-teman juga bisa selesai tepat waktu? Nah, itu balik lagi ke bagaimana sih kita bisa mengelola waktu kita, ataupun kita bisa, manajemen waktu kita dengan baik. Oke, Kak Evita di sini bisa menggoreng sambil mencuci piring sambil ikut Zoom, luar biasa sekali ya. Mungkin teman-teman di sini, juga yang malam hari ini ada aktivitas sambil nyuapin, anaknya, ataupun sambil melakukan pekerjaan yang lain, tapi sambil dengerin Zoom kita juga, itu juga termasuk multitasking. Jadi ada banyak hal yang memang dilakukan dalam waktu yang sama. Nah, tadi ya, tidak ada salahnya teman-teman boleh banget kok untuk bisa multitasking ataupun monotasking. Setiap dari kita pasti juga memiliki, hal ataupun memiliki cara yang berbeda saat memang mengerjakan sesuatu ataupun melakukan suatu aktivitas. Jadi di sini bisa disesuaikan kembali nih teman-teman. Apakah memang, teman-teman harus multitasking? Ya udah multitasking aja, yang penting kita harus tahu waktunya, yang penting kita harus tahu targetnya kita apa, hal yang harus kita capai apa, yang memang harus diselesaikan apa. Pun juga tadi ya ada beberapa teman-teman yang sifatnya ataupun caranya melakukan sesuatu harus monotasking, harus fokus dulu, satu persatu dikerjain dulu ataupun bertahap, ya. Betul sekali Kak Yewi, bisa disesuaikan dengan kondisinya ataupun, dengan aktivitas apa yang memang dilakukan. Memang ada beberapa kegiatan yang memang bisa dilakukan secara bersamaan,
Tapi pastinya juga ada beberapa pekerjaan ataupun tugas ataupun aktivitas yang tidak bisa dilakukan secara bersamaan. Jadi harus dilihat harus bisa disesuaikan kembali. Itu balik lagi kepada teman-teman. Yang penting tadi ya udah tahu, hal yang memang harus dilakukan dan juga tahu deadline waktunya tuh kapan sih gitu. Nah, di sini di time management ada 2 hal yang sangat penting untuk bisa kita terapkan. Yang pertama adalah kita harus memiliki self discipline ataupun disiplin dan juga yang kedua kita harus tahu prioritas. Ini juga nanti akan berhubungan dengan matriks yang nantinya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, yang pertama di sini adalah saya mau memberikan salah satu gambaran disiplin ataupun bagaimana kita menerapkan self discipline. Ini adalah salah satu contoh untuk menjadi disiplin di kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman yang harus diketahui, disiplin di sini bukan berarti kita melakukan hal yang monoton. Bukan seperti itu. Disiplin di sini yang harus digarisbawahi adalah kita bisa konsisten dan juga komitmen. Contohnya, teman-teman bisa melakukan tadi ya, karena kaizen itu adalah perubahan yang lebih baik, kita harus bisa mengoptimalkan 24 jamnya kita harus bisa memiliki kebiasaan mungkin bangun lebih pagi, atau teman-teman yang di sini harus menjadi morning person gitu ya, karena bekerja harus berangkat lebih awal ke kantor gitu ya. Terus juga kita harus bisa melakukan pekerjaan terlebih dahulu, mungkin kita bisa olahraga, atau di sini kita bisa sarapan terlebih dahulu, pun juga melakukan persiapan-persiapan, sampai akhirnya nanti kita tiba di kantor untuk melakukan pekerjaan sampai sore. Dan kita juga harus tahu kira-kira aktivitas apa sih yang memang harus kita lakukan sehari-hari. Hal yang memang bisa membuat kita lebih disiplin adalah dan juga, menurut saya bisa membantu saya sendiri juga untuk lebih disiplin adalah, saya setiap hari harus bisa memiliki to do list. Hari ini tuh harus mengerjakan apa saja sih? Itu mungkin hal yang klise ya, ataupun teman-teman juga sering banget dengar, saya harus, melakukan list ataupun saya harus punya gambaran aktivitas apa saja sih yang memang harus saya lakukan di setiap harinya. Dan boleh banget di sela-sela disiplin ini teman-teman bisa melakukan self reward ataupun teman-teman di sini harus berjanji ataupun berkomitmen terhadap dirinya sendiri. Kalau saya tidak melakukan A ataupun saya terlewat disiplin ataupun saya tadi jadi males, saya bangunnya siang dan lain sebagainya, teman-teman harus tahu sendiri apakah itu punishment-nya atau teman-teman bisa mendapatkan reward saat memang teman-teman bisa disiplin di kehidupan kita sehari-hari. Karena ini sangat membantu sekali. Bagaimana teman-teman bisa tadi ya memiliki pengelolaan waktu yang baik. Entah di weekdays-nya seperti apa atau di weekend-nya kita punya aktivitas tertentu. Saya biasanya kalau weekend saya suka CFD Kak, atau saya di sini biasanya kalau weekend suka hangout sama teman-teman saya, atau weekend itu jadi waktu saya nih untuk hibernasi, untuk saya bisa istirahat gitu seharian, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Itu bisa teman-teman, lakukan ataupun teman-teman mulai terapkan dari sekarang. Yang balik lagi yang tahu aktivitasnya itu adalah teman-teman sendiri. Nah, di sini yang tadi yang kedua, selain tadi kita harus bisa melakukan self disiplin, ternyata kita juga harus bisa tahu prioritas apa sih yang memang harus kita lakukan. Ternyata memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu yang penting, sesuatu ya, itu lebih penting daripada kita tahu kita mau ngelakuin apa. Jadi sisi prioritas ini harus mengetahui kira-kira hal apa sih yang memang tidak perlu kita lakukan, di samping hal-hal yang memang kita harus lakukan. Jadi ini ada salah satu matriks teman-teman, salah satu kuadran yang memang membantu kita untuk, melakukan time management ataupun memiliki time management yang baik. Coba di sini, siapa saja teman-teman yang memang sudah menerapkan kuadran ini, itu juga boleh banget dituliskan di kolom chat gitu ya. Jadi kuadran ini, itu sangat-sangat membantu teman-teman kalau memang bisa diterapkan ya. Teman-teman akan lebih mudah membagi selain tadi teman-teman udah tahu nih hari ini aktivitasnya apa saja. Nah, setelah di-list aktivitasnya apa saja, teman-teman selanjutnya bisa melanjutkan ke kuadran ini. Coba dikasih tahu lagi, dilihat lagi kira-kira mana sih yang memang penting dan juga urgent untuk saya lakukan sekarang, ataupun penting tapi tidak terlalu urgent, atau di sini urgent tapi tidak terlalu penting, ataupun ya tidak penting dan juga tidak urgent. Yang itu bisa kita buang ataupun tidak kita lakukan. Nah, ini adalah kuadran yang memang bisa teman-teman terapkan, yang memang bisa teman-teman
membantu teman-teman untuk memiliki time management yang baik. Jadi coba dituliskan terlebih dahulu, kira-kira to do list-nya apa sih yang memang harus saya selesaikan, pun juga dari list-list itu mana yang lebih penting, mana yang lebih urgent untuk saya lakukan. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, dalam penerapan, 4 kuadran itu ya. Di sini contohnya ada to do list yang memang harus dilakukan hari ini dari seorang mahasiswa ataupun, seorang siswa gitu ya. Entah itu ada meeting atau, pekerjaan-pekerjaan lainnya. Kemudian dari list-list ini yang memang sudah kita tulis, coba kita masukkan ke sini. Kira-kira mana sih yang memang penting dan juga urgent untuk kita lakukan, mana yang memang, tidak terlalu urgent, tapi penting untuk tetap kita lakukan dan juga tadi mungkin urgent tapi, tidak terlalu penting, yang di mana kalau ini bisa kita delegasikan, kemudian tadi ya hal-hal yang mungkin bisa mengganggu kita, tapi kita masukkan ke dalam aktivitas kita sehari-hari, yang ternyata bisa tidak kita lakukan. Nah, coba teman-teman di sini tuliskan dan juga terapkan kuadran ini, karena memang bisa kita terapkan dengan baik dan bisa membantu kita untuk melalui waktu kita sehari-harinya. Oke, dan di sini adalah salah satu skill penting untuk teman-teman juga lebih produktif lagi. Teman-teman juga boleh banget kalau memang di sini dalam suatu tim ataupun di pekerjaan manapun, teman-teman juga memiliki bisa menerapkan ataupun memiliki skill delegasi. Jadi teman-teman juga bisa membantu ataupun meminta bantuan dari timnya, ataupun menggunakan, tools-tools yang memang bisa mengoptimasi waktu, ataupun kita juga mengoptimasikan hal-hal yang memang bersifat pengulangan ataupun administratif yang memang bisa kita delegasikan ya. Ini bisa teman-teman terapkan. Oke, nah di sini, ini adalah salah satu contoh, salah satu tools yang mungkin bisa membantu teman-teman bisa lebih efektif lagi ya. Ini menggunakan Google Calendar. Teman-teman dengan gratis, dengan mudah bisa banget pakai yang namanya Google Calendar untuk bisa list ataupun, menuliskan hari ini tuh harus ngapain aja sih, hari ini pekerjaannya apa saja sih, teman-teman bisa pakai Google Calendar, ataupun teman-teman juga bisa pakai Notion, ataupun teman-teman juga bisa pakai Trello. Ada banyak sekali tools-tools saat ini yang memang bisa membantu ataupun mempermudah teman-teman untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari dan juga bisa lebih produktif lagi. Itu adalah beberapa gambaran, bagaimana sih teman-teman harus memiliki time management yang baik. Oke, mungkin, itu saja ya teman-teman, tapi sebelum mengakhiri sesi saya di malam hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu, mungkin boleh banget ada teman-teman yang on mic ataupun dituliskan di kolom chat. Pertanyaannya adalah sekarang memang apakah memang teman-teman sudah tahu bagaimana penerapan Kaizen Wave untuk bisa mengelola kecerdasan emosional dan juga pengelolaan waktumu? Silakan dituliskan di kolom chat. Karena, mungkin waktu kita sangat terbatas sekali ya teman-teman, sebenarnya kalau mau bahas tentang time management ataupun emotional intelligence, itu ada banyak hal lainnya yang memang lebih spesifik lagi, tapi karena memang waktu saya terbatas pun juga kita hanya bisa sharing selama 1 jam di sini, harapannya teman-teman tadi ya sudah memiliki sedikit gambaran dan juga sudah bisa menerapkan dengan baik bagaimana sih kita bisa mengelola emosional kita, pun juga tadi bagaimana kita bisa mengelola waktu kita lebih baik setiap harinya. Tadi ya dari emotional intelligence-nya, bagaimana teman-teman bisa mengontrol dirinya, mengontrol emosinya, pun juga teman-teman di sini tadi sudah memiliki pengelolaan waktu yang lebih baik ke depannya agar teman-teman bisa lebih produktif lagi ya. Jadi tolong jangan difokuskan terhadap tadi ya hal yang di awal saya bilang, ada banyak sekali alasan-alasan kita menunda pekerjaan kita ataupun tugas-tugas kita, itu juga harus teman-teman pikirkan kembali, apakah kita mau terus-terusan seperti itu atau tidak. Harapannya tadi dari sisi Kaizen Wave ataupun konsep Kaizen ini teman-teman bisa melakukan perubahan kecil ataupun perbaikan kecil setiap harinya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Jika ada pertanyaan juga boleh banget silakan dituliskan di kolom chat. Terus juga, semoga kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi nantinya. Teman-teman di sini juga boleh banget terhubung ataupun terkoneksi dengan saya di Instagram saya, ataupun jangan lupa juga follow Instagram Kaizen Room. Oke, mungkin itu saja dari saya, Kak Asih. Untuk waktu dan lain saya kembalikan lagi kepada Kak Asih. Terima kasih banyak.
Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Kak Rizkika atas materinya yang sangat luar biasa sudah mau sharing-sharing kepada teman-teman semuanya. Boleh dong kita kasih apresiasi tepuk tangan untuk Kak Rizkika. Oke, sudah banyak banget ya yang dijelaskan oleh Kak Rizkika tentang emotional intelligence. Jadi ada banyak alasan untuk menimbulkan emosi setiap hari. Ada yang merasa sedih, terus juga senang. Mungkin sedih karena tugas kuliah yang menumpuk, kerjaan yang setiap hari ada aja nggak kelar-kelar. Jadi kecerdasan emosional ini bisa menentukan seberapa baik seseorang itu dalam menggunakan keterampilan yang dimiliki, termasuk keterampilan intelektualnya. Oke, teman-teman sekalian, aku izin meminta waktunya ya, karena mungkin kita akan melewati dari batas waktu yang sudah ditentukan. Untuk diskusi lebih lanjut, untuk pertanyaan mungkin 1 sampai 2 pertanyaan aja. Bolehkah aku minta waktu tambahannya? Teman-teman boleh direspon di kolom chat aja. Boleh minta waktu? Oke, boleh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, Kak Rizkika, udah banyak banget sebenarnya yang tanya di kolom chat, tapi karena lagi-lagi ya karena keterbatasan waktu, aku ambil 1 sampai 2 pertanyaan aja, dan mungkin langsung aja aku bacakan ya dari beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Ini yang pertama ada Kak Putu Bagus. Pertanyaannya adalah, Kak, kenapa sih kecerdasan emosional itu merupakan komponen yang penting dari keterampilan manusiawi seseorang? Jadi bisa dilihat dari sisi manusiawinya ya, Kak. Ini pertanyaan dari Kak Putu Bagus. Boleh langsung dijawab oleh Kak Rizky, Kak? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Bagus, atas pertanyaannya, pun juga tadi ya, sudah sempat saya, sampaikan di awal, kenapa sih kita harus memiliki kecerdasan, emosional, dan tidak cukup hanya memiliki kecerdasan, intelektual saja. Teman-teman, di sini harus diketahui, dengan adanya kita memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, ataupun kita bisa mengontrol diri kita yang lebih baik, itu kita bisa memiliki kesadaran ataupun memiliki pemahaman, kesadaran diri yang lebih baik terhadap emosi kita ataupun perasaan kita sendiri. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk mengontrol diri kita sendiri, kemampuan untuk juga, mendorong diri kita untuk bisa melakukan segala aktivitas, mencoba segala hal lebih baik lagi. Karena di dunia pekerjaan saat ini ataupun di dunia karir saat ini, bukan hanya di dunia karir saja, di kehidupan kita sebelumnya sebenarnya kecerdasan emosional ini juga sudah sangat penting untuk bisa kita miliki. Karena tadi ya sudah saya sampaikan juga, itu sangat berpengaruh loh terhadap aktivitas kita, terhadap pekerjaan kita, terhadap segala hal yang memang harus kita lakukan. Tadi bayangkan saja kalau teman-teman di sini tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa memiliki kecerdasan emosional, tidak tahu dirinya sendiri tuh sebenarnya maunya apa, pasti itu juga bisa berpengaruh terhadap aktivitas kita sehari-hari, terhadap respon kita, terhadap tindakan yang mau kita lakukan. Maka penting di sini teman-teman untuk bisa memiliki kecerdasan emosional. Mungkin seperti itu ya Kak Bagus, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, luar biasa jawabannya. Oke, semoga jawaban dari Kak Rizkika bisa membantu ya untuk Kak Putu Bagus. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir ya Kak ya, ini dari Kak M. Abdul Fattah, izin bertanya, bagaimana Kak cara meluapkan emosi dengan baik? Oke, baik. Mungkin teman-teman di sini juga, banyak yang mengalami hal yang sama. Gimana sih Kak saya bisa mengeluapkan emosi saya gitu? Mungkin ada banyak hal ataupun banyak alasan yang menjadikan saya itu gampang marah, ataupun menjadikan saya itu gampang sedih dan lain sebagainya. Bagaimana saya bisa meluapkan emosi saya? Satu hal yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah kita perlu tadi ya, mengenal diri kita sendiri. Kita perlu tahu sebenarnya diri kita tuh seperti apa sih. Bagaimana kita juga harus memiliki kecerdasan sosial karena, emotional intelligence ini juga berpengaruh ataupun berkaitan erat dengan social skill, ataupun kecerdasan ataupun kemampuan sosial. Bagaimana kita juga bisa menyesuaikan diri kita ataupun beradaptasi terhadap lingkungan sekitar kita. Itu yang nantinya akan bisa membawa kita
mampu mengontrol diri kita lebih baik lagi. Karena di saat kita sudah mampu mengenali diri kita sendiri, pun juga kita sudah tahu bisa beradaptasi dengan lingkungan kita yang sekitar, pastinya kita bisa mengontrol emosi kita setiap hari. Tadi ya, ada hal-hal kecil yang mungkin menjadi alasan kenapa teman-teman kecewa, kenapa teman-teman marah gitu. Coba dipikirkan kembali, apakah dengan teman-teman memberikan respon, kalau tadi rekan kerja saya tuh ngeselin banget, Kak. Saya jadi emosi, saya jadi pengen marah, saya jadi pengen, eee, mungkin berkata-kata yang tidak baik gitu. Coba teman-teman pikirkan kembali dan juga, balikin lagi ke dalam dirinya sendiri. Apakah mungkin dengan saya memberikan respon A, itu bisa, berpengaruh terhadap produktivitas saya ataupun berpengaruh terhadap pekerjaan saya nantinya? Kalau memang teman-teman di sini tidak bisa mengontrol emosinya, kalau semuanya harus langsung diluapin secara langsung gitu ya, pasti itu juga bisa berdampak buruk ke depannya. Maka dari itu, teman-teman perlu mengenalinya dirinya sendiri. Perlu tahu teman-teman kondisinya ataupun situasinya tuh seperti apa. Karena itu akan membantu kita mengelola emosi kita lebih baik. Pun juga di sini, saya izin ya menjawab satu pertanyaan lagi, Kak Asih dari kolom chat gitu ya. Bagaimana sih, apakah memang dengan kita memiliki time management yang baik, apakah kita juga memiliki kecerdasan emosional yang baik yang menyesuaikan gitu? Belum tentu teman-teman, karena 2 hal ini ataupun 2 soft skill ini adalah 2 hal yang berbeda. Kecerdasan emosional itu berbeda dengan time management. Saat memang di sini teman-teman sudah bisa memiliki time management yang baik, belum tentu teman-teman juga memiliki kecerdasan emosional. Jadi 2 hal ini juga perlu diasah secara bersamaan. Jadi ke depannya harapannya tadi ya, dari berbagai yang memang sudah saya sampaikan tadi, tips-tipsnya pun juga, matriks yang memang bisa teman-teman lakukan, ataupun hal yang memang harus kita evaluasi dari diri kita sendiri, itu juga ke depannya harapannya bisa membantu kita melakukan perbaikan lebih baik ke depannya, perbaikan secara terus-menerus dan juga lebih konsisten lagi. Yang penting tadi ya, kita lebih tahu prioritasnya kita seperti apa, kita tahu diri kita sendiri seperti apa, goals apa yang memang ingin kita capai, goals apa sih yang memang ingin kita raih, karena berbicara soal waktu, berbicara soal perasaan ataupun emosi, ternyata itu juga berpengaruh. Bagaimana, apakah kita memang bisa mencapai tujuan kita ataupun goals kita lebih baik. Oke, dan di sini teman-teman, yang mungkin, ingin tahu lebih dalam gitu ya Kak Asih, mungkin teman-teman yang memang, bekerja di suatu perusahaan ataupun teman-teman yang di sini menjadi mahasiswa ataupun teman-teman yang punya bisnis gitu ya, agar tahu lebih dalam, biar tahu lebih dalam lagi materi-materinya lebih spesifik lagi, teman-teman juga bisa ajak kita Kaizen Room untuk bisa discuss lebih lanjut lagi untuk Kaizen Room bisa datang nih ke perusahaan teman-teman, ataupun ke kampus teman-teman, ataupun ke bisnis teman-teman, agar kita sama-sama juga bisa melakukan training ya, ataupun perbaikan secara berkelanjutan yang pastinya lebih baik. Nanti silakan dicek aja di media sosialnya Kaizen Room ataupun di websitenya Kaizen Room. Mungkin itu saja Kak Asih yang memang bisa, saya sampaikan. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Rizika atas jawabannya. Mungkin semoga bisa menjawab ya dari Kak Fatah tadi, bagaimana cara meluapkan emosi dengan baik, itu harus dipikirkan ya dampak setelah kita meluapkan emosi tersebut gitu. Dan maaf sekali ya teman-teman sekalian, karena saya tidak bisa membacakan semua pertanyaan, mungkin nanti teman-teman sekalian kalau masih penasaran boleh langsung DM Instagramnya di Kak Rizkika, atau mungkin bisa langsung DM juga di Instagram Kaizen Room. Oke, terima kasih banyak Kak Rizkika atas jawaban dan pemaparan materinya. Teman-teman sekalian, nggak kerasa ya kita udah kurang lebih 1 jam bersama dalam Kaizen Talk malam hari ini. Dan di kolom chat, tim panitia sudah mengirimkan form absensi. Boleh sambil mengisi ya teman-teman sekalian. Jika ada kendala, silakan berkabar di kolom chat. Mungkin sebelum ditutup, aku izin rangkum terlebih dahulu dari materi yang disampaikan oleh Kak Rizkika, di mana tadi sudah sempat dijelaskan bahwa kecerdasan emosional ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan dari orang lain dan orang-orang yang di sekitarnya.
Gitu. Tadi juga sempat dijelaskan ya teman-teman sekalian, ada perbandingan antara kita boleh memilih untuk menjadi orang yang monotasking dan multitasking. Ada yang menyinggung tadi sebagai emak-emak kita harus jadi orang yang multitasking ya, karena beberapa kegiatan harus diselesaikan dengan waktu yang secara bersamaan gitu. Sebenarnya kita boleh aja memilih dari monotasking maupun multitasking, tapi yang terpenting adalah kita harus bisa ya saling sama-sama mengendalikan dari pilihan yang sudah kita ambil dan mengelola waktunya dengan baik. Oke. Kemudian juga tadi ada karakteristik individu dengan kecerdasan emosional, tadi sempat dijelaskan dari self-awareness-nya, kemudian juga self-regulation, kemudian internal motivation-nya, dari empati, kemudian yang terakhir ada social skill-nya. Perlu kita ketahui ya teman-teman bahwa setiap orang itu mempunyai kemampuan emosional yang berbeda. Beberapa orang mempunyai emotional intelligence cukup baik, sementara ada yang menghadapi kesulitan untuk membangun emotional intelligence-nya yang dengan seimbang. Bahkan sebuah penelitian juga telah mengungkapkan jika dibandingkan dengan kemampuan akademik, emotional intelligence yang tinggi akan lebih berdampak pada ketahanan kesehatan fisik dan mental kita, serta bisa mempengaruhi kesuksesan kita di dunia pekerjaan. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman bisa langsung mengisi absensinya untuk mendapatkan sertifikat. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Rizkika yang sudah mengisi kelas Kaizen Talk malam hari ini, dan tentunya juga kepada teman-teman yang sudah bergabung. Semoga sesi malam hari ini bisa bermanfaat, menghasilkan hal yang positif bagi teman-teman semua, dan tentunya semoga bisa memberikan dampak perubahan yang baik untuk kita semua. Oke, gimana nih teman-teman, cukup seru ya kegiatan malam hari ini. Tentunya jika teman-teman sekalian tertarik untuk mengajak kita untuk berkolaborasi bersama, seperti kegiatan malam hari ini, boleh banget teman-teman bisa menghubungi admin Kaizen, ataupun bisa DM langsung Instagramnya di @kaizenroom, karena kami berharap banget teman-teman di sini bisa membuat dampak seluas-luasnya bagi masyarakat sekitar. Oke, untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, saya juga mau mengajak teman-teman sekalian untuk membuka kameranya dong. Boleh kita semua untuk berfoto bersama dengan Kak Rizkika juga sebagai narasumber kita malam hari ini. Boleh ya teman-teman? Di open cam aja, jangan malu-malu. Oke, masih ada yang ditunggu untuk open kamera. Oke, udah banyak ya. Ada yang masih mau ditunggu untuk open kameranya? Oke, berikan senyuman terbaik ya. Aku akan hitung mundur untuk teman-teman sekalian yang sudah open cam. Boleh senyum? Oke, aku hitung mundur ya. Oke, nggak apa-apa yang nggak bisa on cam. 3, 2, 1. Lagi mungkin ya, satu kali lagi gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian. Terima kasih banyak lagi-lagi ya atas antusiasnya teman-teman sekalian yang sudah aktif sekali dalam kelas Kaizen Talk malam hari ini. Teman-teman juga boleh ya di-upload di media sosialnya masing-masing, di-tag juga boleh di @kaizenroom, dan boleh juga tag Instagramnya Kak Rizkika. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rizkika yang sudah hadir dan mengikuti kelas Kaizen Talk pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dari Kak Rizkika dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekaligus saya meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya Asy Karsini, pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kaizen Talk berikutnya, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak, teman-teman.